رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya kehidupan, masih diberikannya kesehatan, masih diberikannya akal, masih diberikannya taufik hidayah serta iman dan Islam dan taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita dapat berkumpul dan dapat bertemu di dalam majelis yang mulia ini, di dalam masjid yang mulia ini, di dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat menguntungkan bagi kita, peristiwa yang sangat menyebabkan kita mendapatkan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu terlahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab beliaulah kita dijadikan oleh Allah. Dengan sebab beliaulah kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan atau yang diberikan Allah sampai kepada kita, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yaitu Tuan Guru G. Haji Muhammad Yamani. Beliau sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Baitur Rahman di Margasari Pasar Lama ini. Beliau pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Salam. Alhamdulillah beliau masih diberi Allah kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau panjang umur di dalam keadaan taat dan diberikan kesehatan di dalam keadaan yaitu membimbing umat manusia khususnya di wilayah Candilaras Utara dan Candilaras Selatan ini. Begitu juga kita doakan kepada guru-guru yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah Ta'ala rahmat, selalu diberikan Allah ridha, selalu diberikan Allah petunjuk, sehingga mendapatkan kehidupan selamat dan menyebabkan keselamatan bagi orang-orang lain. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Baitur Rahman ini atau jamaah peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikatakan tadi atau sudah dibicarakan oleh Guru Yamani bahwa ujar siden bulan ini bukan hanya hari lahir Rasulullah, hari lahir Rasulullah, kemudian jadi tadi hijrahnya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah. Jadi di dalam bulan Rabiul Awal ini macam-macam kejadian sejarah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahirnya beliau, diperintahkan oleh Allah hijrahnya beliau, dan dipanggil kembali oleh Allah ke hadratnya, yaitu wafat pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal
Kenapa kada bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, pimpinan daripada segala bulan. Kemudian malam pulang Nabi kita dilahirkan malam Senin. Kenapa kada malam Jumat? Padahal malam Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinan daripada segala hari. Kenapa Rasulullah dilahirkan? Kenapa Rasulullah dilahirkan bulan yang tidak ada dikenal kemuliaan sebelumnya? Kenapa Rasulullah dilahirkan tidak di waktu atau di malam yang tidak dikenal kemuliaan sebelumnya? Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki bahwa disangka atau dikira Rasulullah itu mulia karena yang lain. Jadi Allah kada hendak ada yang menganggap bahwa Nabi kita itu mulia karena lahir di bulan mulia, karena lahir di hari yang mulia. Yang kayaknya Nabi kita lahir di bulan Ramadan misalnya, bisa ada yang berprasangka nyatai dia mulia karena berlahir di Ramadan, Pak, di bulan yang hebat, Pak. Ya kan misalnya lahir Senin malam Jumat, nyatai dia hebat mulia, lahir juga, Pak, di malam yang hebat dan mulia. Allah Ta'ala kadang menghendaki bahwa Nabi kita itu dilihat atau dinilai kemuliaan Nabi kita itu disebabkan karena yang lain. Namun Allah menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi itu bisa menyebabkan yang lain jadi mulia. Yang asalnya bulan Rabiul Awal kada ada apa-apa, karena lahirnya Nabi, lalu bulan Rabiul Awal dikenal, diistimewakan, dimeriahkan dengan kegiatan-kegiatan peringatan Maulid. Nang asalnya malam Senin itu kada dianggap waktu nang hebat, nang istimewa. Namun dengan berkat lahirnya Rasulullah, pada malam Senin itu termasuk malam nang mulia sesudah malam Jumat. Nah, jadi itu maksudnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula belum apa-apa lagi, belum lahir lagi, Al-Basidin meninggal. Kemudian sudah lahir ke dalam dunia, hidup dengan mama cuma sekadar kurang lebih 6 tahun meninggal. Hidup dengan kai kurang lebih 2 tahun, yaitu umur 8 tahun kurang lebih meninggal. Kemudian hidup dengan paman beliau, yaitu yang bernama Abu Thalib. Kenapa? Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita itu bermula rame, bermula asik, bermula sudah cocok, bermula sudah bermula sudah ada yang diandalkan, dihilangkan Allah. Kenapa? Karena Allah kadang menghendaki ada orang yang diandalkan, ada orang yang dianggap bisa memperhatikan dan membantu seorang di hati Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala langsung nang mendidik dan mengajari dan memperhatikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh kan, bila sudah terjepit, mana ada lagi duit habis, rokok habis, orang lapar, kurang kadang tujuhnya, kemana ada lagi lain pada Allah Ta'ala? Ada lagi usaha kadang jalannya, orang kadang membantunya, hanya seorang perlu hidup, mana lagi berpikir selain daripada beribadah dan meminta kepada Allah. Coba kalau kita ada yang diandal, yang dilihatkan, kalau kita ada yang dilihat-lihat, yang diandalkan, oh orang beriman yang kuat hanya lawan Allah tetap. Tapi kalau orang yang biasa, imbah cair, ada ingat di sajadah lagi, imbah cair, ada ingat di ibadat lagi, tapi sudah terjebak hanya mikir akan sembahyang tahajud, sembahyang duha. Lagi berduit kita tahu sembahyang duha, lagi berduit kita datang ke tuan guru minta amalan, minta apa-apa,
tapi sudah dalam keadaan sengsara, lalu bercari supaya Anda dapat amalan, supaya dapat ini, supaya dapat macam-macam dari Allah Ta'ala. Nah, adapun Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau makhluk nang maksum, nang dipelihara Allah daripada sifat-sifat nang kada baik di hati dan di kelakuan beliau dan diri beliau, namun Allah lebih menjaga kepada Nabi kita. Bukannya pasti rusak, Nabi kada. Nabi itu maksum, dipelihara Allah. Makanya Nabi kita dibalah dada tenang. Bukan di hati Nabi ada sarang syaitan, tapi ujar Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, tuhran ala tuhran. Hati Nabi yang sudah suci, tapi disuciakan lagi supaya lebih lagi. Nah, kayak itu juga. Seandainya Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita itu misalnya sampai Sirin Tuha, Abah Sirin masih ada, Mama Sirin masih ada, orang yang membantu banyak, tetap hati Nabi itu kada kurang perhatian, kada kurang daripada kepada Allah. Kada kasimpang ke lain, tetap lawan Allah juga, tapi ini lebih menguatkannya aja. Karena Allah menunjukkan kepada makhluk yang lain bahwasanya memang nang menjaga, nang mendidik, nang mengatur Rasulullah, nang memberikan perhatian dan mengajari adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Jibril itu sekadar tukang bawa akan. Makanya kita mik nih. Nah, membaca di sini. Lalu diantarakan mic suara kita nih, nah sampai keluar. Nah, lalu apakah orang di luar itu belajar ke mic atau kepada di sini? Nah, ibadahkan belajar di mic nantinya bilang ada bunyinya di sini, ada bunyinya juga. Kalau Allah kadang memberikan wahyu, kalau Allah kadang memberikan ilmu kepada Rasulullah, niscaya malaikat itu kada membawakan juga, ada dan dibawakan juga. Makanya ujar Nabi sewaktu Nabi kita hendak wafat, Jibril, apa tugas kamu lagi kena? Tugas kamu tuh apa lagi? Mun aku udah wafat, ujar Jibril, kalau urusan wahyu aku pensiun. Ini habis bang Nabi sudah. Kalau urusan wahyu aku kada ada lagi, kada mau urusi lagi, kada membawakan lagi, karena Nabi Rasul habis. Tapi ada lagi gawian, yaitu mengambil sesuatu yang berberkat. Apabila sudah Allah hendak mentakdirkan waktu dunia ini akan kiamat, maka akan diambil oleh Allah sesuatu yang berberkat-berkatnya. Jadi supaya Allah Ta'ala itu kada asaan lagi, kada ragu-ragu lagi untuk menurunkan bala musibah macam-macam, karena yang disayanginya diangkatinya udah tugasnya Jibril. Makanya kan di akhirat akhir zaman itu kayaknya Ka'bah hilang, diangkat ke langit. Kemudian kena Quran tinggal kertasnya aja, lagi tulisannya hilangan. Kemudian orang-orang nang alim-alim, nang bujur-bujur berilmu dan tujuan sirin untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan, cepat matian. Itu tempat-tempat yang bersejarah yang memang diberikan Allah keistimewaan, itu kayaknya dihilangkan. Diganti ini, dijadikan ini macam-macam. Nah, ini kenapa jadi sampai kayak itu? Ini sudah pertanda bahwa Allah sudah mulai akan menjadikan dunia itu mendekati kepada kiamat. Karena bala datangan. Apabila sudah bala itu datangan, nah lalu kena kehancuran yang terjadi. Nah, jadi kita memperingati kelahiran Nabi kita. Ujaran guru Yamani tadi Jalsiden, orang yang hadir di majelis peringatan Maulid Rasul, insya Allah akan diampuni Allah dosa sebenarnya. Mudah-mudahan kita diampuni berkat dosa. Yang dosa ini memang menyebabkan apa aja yang kada bagus kada nyaman itu sebab dosa. Hidup kada nyaman pikiran sebab dosa. Rezeki pina ngaleh sebab dosa. Beribadat pina mangulir sebab dosa. Doa pina lambat kabul sebab dosa. Dosa ini menyebabkan segala macam kejahatan-kejahatan yang ada dalam kita. Oleh karena itu, apabila dosa itu hilang, habis diampuni Allah, maka kita akan menjadi sesuatu makhluk yang baik, akan jadi orang yang baik, akan didatangkan Allah yang baik-baik. Di antara menyebabkan Allah mengampuni dosa adalah ini tadi, menghadiri
kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar sidin tadi, ujar Kuriamani tadi, orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapat, kalau yang hadir di majelis maulid Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kenapa jadi kayak itu? Kenapa jadi orang yang hadir di majelis ilmu maka dapat dia hadir di majelis maulid? Kenapa jadi dapat syafaat? Karena orang yang datang berarti katuju lawan Nabi. Kamu karena katuju lawan Nabi yang mau datang. Lantaran katuju lawan Rasulullah, maka mendatangi orang mengadakan peringatan Nabi, peringatan kelahiran Nabi, kelahiran Rasulullah. Nah, karena katujunya lawan Rasulullah itu ada hati senang dan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah juga nama ucap al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Seseorang akan beserta orang yang dicintainya. Seseorang itu beserta orang dicintainya. Siapa yang dicintai itu yang akan dikumpulkan. Cinta kepada Rasulullah, ada harapan dapat syafaat Nabi supaya tak kumpul lawan situ. Tapi kalau hatinya sudah ada cinta dengan Rasulullah, maka sudah jauh kehidupan dunia dan di akhirat kepada Rasulullah. Kemudian peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak ini patutlah kita pertahankan. Kalau bisa diwasiatakan lawan anak cucu, nak, apabila abah mati, naklah ingatakan di mana orang mengadakan peringatan Maulid Nabi, ikam umpat kalau bisa mau umpatakan. Kenapa? Ini hati-hati. Ini sudah banyak orang-orang yang bukan ahlu sunnah mengguncang tradisi-tradisi yang lainnya. Padahalnya sesat, dipadahkan kada sesuai dengan ajaran Nabi, dipadahkan itu akan celaka menggawi nak itu. Memang kalau bukuannya jangan ibarat bebukuan enggak. Ini di zaman bahari kada ada makanya kebukuannya. Tapi kalau sudah dibuka, sudah diurak, apa isi daripada bukuan ini? Nah, ini ada. Kita datang ke sini apa tadi? Baca ke Maulid. Maulid itu salawat tidak? Salawat. Di zaman Nabi ada orang bersalawat. Zaman Nabi ada bersalawat orang? Ada. Siapa namanya orang bersalawat? Allah. Kita datangan ke sini tadi maaf, datangan ke sini berkumpul karena di sini datangan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Lalu kita ini kepingin, orang esok ya peringatan Maulid Nabi kita kasih Tuhan. Kenapa? Karena banyak tak kumpulan. Nah, mendatangi sesama seagama, sesama seiman, hukumnya silaturahmi. Ada di zaman Nabi silaturahmi? Ada berkumpulan di zaman Nabi? Ya kayak ibarat bukuannya itu memang bang ada terlihat di zaman Nabi itu bisa bermaulidan, bisa ada peringatan Maulid Nabi, ada tak ada. Cuma jangan dibuka tuh isi daripada bukuannya nenek. Berkumpulan. Di zaman Nabi berkumpulan ada juga. Kemudian bersalawatan di zaman Nabi bersalawatan juga. Kemudian lagi apa? Berceramah di zaman Nabi memang ada majelis ilmu. Nabi malah jadi. Kemudian lagi apa? Bermakanan, biar roti ada bapak. Nah, ini ada di zaman Nabi? Oh, ada sampai ada sahabat namanya beli seekor kambing tuh nah. Janganlah. Banyak sejarah nambah makanan di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Nah, jadi di mana kita ini salahnya kalau dipadahkan salah? Memang kalau bacaannya mengadakan peringatan Maulid Nabi di zaman Nabi, orang berkumpulan mana peringatan Maulid Nabi itu ada. Coba intinya apa isinya? Apa isinya? Bawa kawan, kita singgahan aja minum es degan. Awal bisa ya. Begitu nyiur bisa benar. Nyiur kali degan. Bawa kawan, kita minum es degan yuk singgahan. Ada aja umat bisa aneh-aneh mereka. Kawan pulang nang seiko membawa kita singgahan. Tuh ada aja tulisannya es air kelapa. Ada juga ya. Kalau salah kawan boy dah kena hakutnya. Bebaya ada melihat warung boy, nang boy pulang kalau kawan seorang boy kawan singgahan dia. Situ ada banyu nyior. Nah itu timbul mulai aja kawan. Dua macam tapi dua-dua mungkin warungnya dilalui kan apa nyambut. Bebaya yang ini menyambut kenapa? Karena tidak ada paham.
Apa arti degan? Apa arti kelapa? Padahal sama hukumnya pada nyior juga. Peringatan kelahiran Nabi semacam ini mungkin di zaman Nabi gak ada, Nabinya ada. Jadi ada dulu betakon orang guru aja. Maulid itu adalah di zaman Nabi. Pemaulidan itu ada di zaman Nabi. Jadi kita, Nabinya ada. Nabinya tuh ada aja. Kan Nabi ini banyak kalau zaman sahabat sih tentang. Nang dikisahkan tuh biasa orang nak ada. Nang sudah ada kelihatan lagi. Nah, karena makanya sewaktu Rasulullah SAW sudah wafat, mulai para ulama, mulai para orang-orang yang saleh salafus saleh menulis sejarah-sejarah Nabi, supaya orang yang tadu ini kenal, tahu, mengerti, nah kayak apa kepribadian Nabi, nah kayak apa kelahiran Nabi, nah kayak apa keadaan Nabi, nah kayak apa kehidupan Nabi, nah kayak apa kemuliaan Nabi. Kalau orang yang di zaman sahabat itu, kenapa di zaman sahabat kadang oleh Nabinya ada? Langsung sudah melihat kayak apa Nabi takorehin ada, kayak apa Nabi makan ada, lihat langsung udah, kayak apa Nabi berhubungan lawan orang, hormatnya lawan orang, sayangnya lawan orang, perhatiannya lawan orang, itu dilihat langsung. Kenapa jadi harus ditulis? Kenapa harus dibukukan? Sudah memang masih ada lagi. Nah, sudah kadada kelihatan lagi, sudah wafat, hanya dikeluarkan sejarah perjalanan itu, kisah itu, karena untuk mengingat bagi orang yang sama Quran, Pak. Quran itu di zaman bahari pamulaan turun Quran kadada bekitab. Bila turun ayat Quran, bila turun Jibril membawakan wahyu itu dari Allah kepada Rasulullah, dibaca Nabi kepada sahabat, dijelaskan Nabi, paham, hafal sahabat-sahabat hafal, paham di zaman sahabat. Sesudah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat yang hafal Quran ini banyak wafat juga sudah. Lalu di situ inisiatif bahasa orang ini. Ada nang ngaluarkan pendapat kayak pajak Quran ini kita tulis di buku, di kitab, di kertas, kita buatkan, kita jadikan, kita khawatirnya enak kalau anak orang-orang nang tadudi kadena hafalnya lagi hilang cagarnya. Kalau masuk di dalam pandangan itu tadi, nah lalu dijadikan khat-khatnya itu, di antaranya khat Utsmani kelak yang kita baca atau yang kita pegangi pada saat ini. Nah itu asalnya, menang asal bahari itu kada ada tulisan, apa kada ada kitabnya, karena orang hafal bacaan. Ibu pikir juga jangan Quran itu kada ada tulisannya lagi kayak kita ini. Saampun ini berapa puluh hafal Quran? Quran itu hafalan, cuma isi nang bacaannya tuh kada ada. Ngalih sudah mencari. Nah jadi kayak itu juga. Kenapa jadi kada dibacakan? Kenapa jadi kada ada maulid? Di zaman Rasulullah sidinnya ada. Menyaksikan berataan sahabat. Kadang perlu masing-masing berkisah lagi, karena masing-masing mengisahkan, karena masing-masing melihat. Kenapa di zaman bahari kada ada Quran? Karena masing-masing hafal. Nah sudah ada yang hafal, ada yang kada. Nah ini perlu supaya nang kada hafal nyaman hendak membulak-baliki atau membaca. Adapun hafal, ada masalah lagi. Nah kayak itu juga. Sudah mulai orangnya habisan nang langsung melihat kehidupan dan kepribadian Rasulullah. Mulai saat itu di antara ulama dan salafus saleh ada mengarang menyusun sejarah-sejarah, tarikh-tarikh, sirah-sirah, termasuk maulid. Maulid itu kan sejarah Nabi dong isinya. Maulid itu sejarah Nabi. Kenapa dia jaga Quran aja bang dibaca? Kenapa jadi harus membaca maulid? Apakah dianggap hina benar maulid? Itu nah kalau dibandingkan tuh misalnya Quran lawan Quran, Quran lawan Quran. Nah kada berita agama nih, Quran yang berisi agama kan masalah. Quran itu berita yang jadi ibadat, bacaan yang jadi nilai ibadat. Kalau Quran yang biasa kada mengandung kabar agama, itu kada jadi nilai ibadat. Itu yang bisa dibandingkan. Menang ini berpahala juga. Ada apa ini hendaknya ini. Ayo kita makannya biar panen. Di situ ada ayam, di situ ada daging, di situ ada telur atau hitalok, di situ ada arwan, pupuyuk. Lalu misalnya harajan yang palarangnya di dalam makanan tadi apa ya? Daging.
Ada kepalarangnya. Haji Arpuan nih mah ambil hintalo. Aku bermamai pantas lah nih. Aku kan apa Haji Arpuan nih? Ini yang paling murah nih ini dipilih. Jangan daging bang dimakan. Ya Haji Arpuan nih. Apa salah aku nama makan yang penting kanyang kalau aku ikut. Ini salah kan makan ini? Racun nah ini. Ini jadi apa? Kan bisa menyebabkan kanyang nyolok, daging menyebabkan kanyang, kemudian haruan menyebabkan kanyang, iwaknya nih. Kemudian pupuyuk menyebabkan kanyang, intalo menyebabkan kanyang juga. Aku memilih ini, yang penting aku dapat perasaan kanyang. Lain kan misalnya iwak tadi langka ada isu benda isu nang dipilih Jermannya. Nah ini patut tak ini jawabannya antaranya ini kadang menguntungkan ini menguntungkan. Tapi kalau sama-sama menguntungkan masalah nilai rendah dan rendah dan banyak pahalanya, sedikit dan banyak pahalanya, itu kita kada bisa mengoreksi. Kita bisa. Kalau kamu misalnya kita banyak Quran, bujur, selama membaca Quran itu bujur ikhlasnya, bujur perasaannya, bujur hatinya dan bacaannya. Tapi kalau waktu membaca Quran kan salah tajwidnya, ini membaca kada bujur tajwidnya karena kada belajar, atau ini membaca Quran misalnya kada pas bacaannya kada pas, atau misalnya waktu membaca Quran itu tadi nah kada tanto. Pokoknya Al-Quran dibaca silakan, lebih bagus. Salawat dibaca pun bagus juga, karena salawat itu karena ada perintahnya dalam Quran juga. Jadi orang baca Quran itu hebat karena kalamullah. Adapun salawat dibaca hebat juga perintah Allah. Perintah Allah. Ini kalamullah, ini perintah Allah. Sama-sama membaca salawat, hubungan tetap kepada Allah karena perintah Allah. Adapun Al-Quran hubungan kepada Allah, ini adalah kalamullah. Jangan dianggap hina, jangan dianggap rendah orang baca salawat. Hebat juga. Nah, jadi perlu dipasarnya kan anak bini keluarga apabila abah mati lah tarusakan setiap tahun. Nah kita di rumah nih kan mulai lagi ke kanan kan ingat aja kalau Bayun dahulu. Nah di rumah di Bayun enggak ada lagi kalau saya jual bang lah. Hanya salah Tuhan. Lagi ke kanan, mulai ke kanan Bayun. Ingatlah bahari jumus kapal akam dapat minyak likat. Nanti ada kalau di boleh minyakan mau kemana itu harus asalkan. Ngetai nya. Kan ingat Pak, pernah lah kita di rumah ini kadang menggali setiap tahun. Ada. Nah ingatkanlah karena abah dan mama ini sudah tuhaan, ingatkan sambung nih. Itu perlu diperhatikan, perlu diwasiati. Karena apa? Jangan-jangan dikhawatirkan anak ini tidak terpengaruh dengan panggilan-panggilan orang. Sesuatu yang sudah kita yakini menguntungkan, sesuatu yang sudah kita yakini menyebabkan hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah ternyata terputus gara-gara anak kita terpengaruh panggilan orang yang memang bukan jalur dengan kita. Talakin kayak gitu ya, masalah talakin kan bertentangan kalau banyak. Ada kita pegangan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah kita akui kealiman beliau, kesalihan beliau. Makanya guru Bangil atau perguruan guru zaman ini, guru Bangil sidin mengarang menyusun kitab risalah. Nah, ada satu risalah, satu kitab nang halus, nang membicarakan masalah tahlil, masalah ma'arwah, ada dibicarakan sidin karena sidin sudah melihat, sudah mendengar orang-orang yang membahas masalah itu, supaya jangan sampai nang hanyar ini menyalahkan orang bahari, dan jangan sampai ya karena nang hanyar ini kan mengikuti orang dahulu. Lalu ditulis sidin dalil-dalilnya, pengambilan-pengambilannya ada. Jadi kita ini kadang kau mengarang kitabnya wasiat barang. Nah, nyatakan apabila orang bermaulidan karena keuntungannya ya dengarkan guru yang mana tadi uji sidin dapat keampunan dari Allah, dapat keampunan dari Allah adalah dasarnya simbol ucap kayak tadi orang membaca maulid Nabi itu mendapatkan keampunan dari Allah.
adalah dasarnya pendapat Pandir Sini tadi? Ada. Kenapa? Orang hadir di majelis Rasulullah, di majelis Maulid Nabi, itu pasti ingat dengan Nabi. Pasti ingat dengan Nabi. Setiap orang ingat dengan Nabi, orang itu mendapat keampunan dari Allah. Nabi kita tuh rahmat gak? Nabi kita rahmat gak? Apabila orang sudah ingat dapat dengan Rasulullah, orang sudah bersalawat kepada Rasulullah, ingat dengan Rasulullah, apalagi kalau menghadirkan hati asa di hadapan Rasulullah akhirnya. Nah, orang itu berarti sudah tersambung dengan rahmat Allah. Setiap orang yang tersambung dengan rahmat Allah berarti sudah jelas dapat keampunan dari Allah. Arti rahmat itu kan kasih sayang. Adanya kalau sayang maka diampuni dahulu dosa. Kita tolong anak muntak kaganang kesalahan anaknya pada sayang. Lantaran kada mengatakan kesalahannya lagi, lantaran mengampunakan lalu timbul sayang. Anda aja dasarnya orang-orang mepandir pada. Kenapa jadi diampuni dosa? Orang yang datang tuh pasti ada hatinya ingat tawan ada. Sampai tanya kan memperingati ya kita kaparingatan Maulid, kita sarwan mulut ramainya bet. Kalau mulut ya orang lebih dah kalau kayak itu Maulid aturannya kayak itulah. Yang kali jadi dosa jam salah di kayak itu kan ada bapak ya. Jangan diwarakan orang. Jadi sarwan mulut tuh muntong lah. Maulid ya sebenarnya. Selama kada berdosa kalau dosa jadi uang. Selama kada jadi dosa, kan dosa jadi uang. Ganal berbual dosanya daripada ganal jadi bual itu daripada membujurakan itu. Nah harakan dulu jadi dosa kada dibicarakan orang mah. Bila kada jadi dosa aja biasa. Dan harapan nak mun anggaran kena bertetagur anggaran orang sarek. Nah, ganal menyakiti, ganal menyebabkan orang sarek itu dosanya daripada membujurakan itu. Nah, jadi memperingati kelahiran Rasulullah. Ini adalah salah satu adat tradisi orang-orang kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu, tokoh-tokoh kita dahulu. Bahkan ini kurang pada dahulu kita mendengar kisah itu nah. Ya Allah. Kurangnya di mana? Di makanan. Di makanannya. Kurang bahari aja bila peringatan Maulid ini bepasal makanannya atau lah. Pengarapnya tuh batalam, besaji, beberapa macam nah kampungnya. Ada fix beberapa ikon. Jadi kita roti jangan. Ini apabila roti ini masing-masing menculot tabak sungai itu soal kisahnya. Turunan di masjid ini berataan nah. Menculot ke sungai itu berataan. Bisa sorot ke sungai tinggalnya. Karena orang wayah ini makanan itu sudah terbiasa nyaman. Tiba jangan nyata pandang makanan itu sedikit tanahnya sarwan. Kita ke pengantinan kalau ini. Kita pengantinan ke bahaul, ke apa kan? Pembicaraan nih. Kalau tak pandang makanan itu sedikitannya hakon sarwan. Karena orang makan nyaman sudah banyak. Wah ini kada sarana membangun orang baruan lagi yang makan ayam. Nangkap makan ayam, itu kada sarana mahuhuruni anak orang baruan. Membahari ya. Membahari itu kada yang ngalih benar hanya tak makan ayam. Ngalih hendak makan ayam. Ada orang pinabaruan paksa mengawani anak orang dulu sampai disarap orang malamnya. Wah ya ini kan anak ayam tuh katanya pengaruh lagi. Seberapa kecuali lapar banaknya hanya tak pengaruh. Nah, jadi kalau urusan makanan, wah ya ini kurang gairahnya. Cuma alhamdulillah berarti dorongan karena acaranya. Itu aja. Jadi kita jangan dipaksakan menang misalnya sampai rote-rote. Kayaknya pulang di rumah kita masing-masing mengadakan peringatan acara bahaul apa mun kawan duitnya banyak nang nyaman nang banyak di waktunya saya hitung seorang kasapinya duitnya banyak ada apa ya mun kada berduit pak kan kalau dadar bela 4 damai ya bela ada hitungannya saya hitung 2000 aja kan sangat
Oh, keempat, Rp500 aja naik masih. Sakura sebungkus di randa makan. Lomboknya dulu biji. Ya sudah. Kenapa jadi kada mahina nang saruannya kenapa? Nabi ini siapa ngomongnya? Nang dimuliakannya Nabi siapa? Nabi nang baruhan kan Nabi kita juga kan? Ya. Nabi nang baruhan aja kah atau Nabi kita juga kan? Nabi kita juga semestinya kita, keluarga kita, kawan kita, jiran kita mengadakan, kita meramiakan barang, karena semestinya kita nang kayak juga. Jadi jangan jadi permasalahan masalah makanan. Kalau bisa nyaman bagus lagi, tapi kalau kada bisa nyaman, kada bisa nang berhimat nang kayak orang bahari, ya seandainya. Yang penting jaga kawas setiap pelanggar masjid, pesantren atau rumah itu di situ ada di hadis mengadakan peringatan kelahiran Rasulullah. Itu tanda peduli dengan nikmat. Ini nikmat yang terbesar adalah Rasulullah. Ada malam Lailatul Qadar, mungkin ada malam kelahiran Nabi. Dalam malam Lailatul Qadar, mun Nabi itu kada lahir, mun Nabi kada diulangi Tuhan, ada lagi kisah Lailatul Qadar. Ada kisah malam kelebihan malam Jumat lah. Ada lagi istilah hari raya. Ada. Nah, kalau makanya malam lahirnya Rasulullah, malam nang waktu Nabi lahir waktu itu lah lebih mulia daripada malam-malam nang mulia lain. Kenapa? Karena sebab lahirnya Nabi itulah maka nang lain itu bisa hebat juga. Coba jangan Nabi kada ada. Coba jangan Nabi kada diulangi Allah Taala. Kita aja ada. Malaikat kada ada, surga kada ada, samuan makhluk kada diulah Allah kecuali dengan sebabnya Rasulullah SAW. Kita telah lawan kuitan. Kayak apa aja kuitan kita itu? Kita tuh baiknya lawan kuitan toh. Kayak apa aja? Kada kau tambah das kisah kuitan. Ayo aja. Berusaha unjuk samuan duit kalau kuitan. Seorang kadang meninggal dengan makan aja. Pokoknya bila seorang hidup siapa sial berusaha nih hidup, yang mana? Siapa sial berusaha hasilnya unjuk kalau kuitan samuan. Kemudian hasil yang kita cari tadi pulang, biar kuitan aku hendak tulak haji duit nanya duit kita aja kalau tak asalnya sejalannya tak dipandang jahirnya. Cuma izin aku kada hendak berpesawat mulai bagesar ini. Aku hendak berhambin jauh nih kan sampai mudik artinya menggawi macam-macam. Lalu kita turuti mulai bagesar ini mahambin kuitan. Begawiannya amalnya dihambin ya kuitan, bulik sampai bulik lunaslah biasa kuitan ada. Kenapa? Karena jaka kada umma abah kita kada ada. Ayat Rasulullah. Itu ma'abah kita tuh. Rasulullah kan penyebab siapa? Penyebab adanya Rasulullah, maka Allah mengadakan yang lain. Jika kada ada abah umat kita, Allah kada maulah kita. Umat abah kita pak, jika kada ada nini kai kita. Nini kai kita pak, jika kada ada tu nini kita. Yalah dato laki dato bini sampai saya putihnya jaka kada nabi jaka kada ada Nabi Adam kada ada manusia. Kemudian pulang Nabi Adam jaka kada ada siapa? Jaka kada ada Rasulullah kada jadi Nabi Adam. Nah, makanya puncaknya kenikmatan, sumbernya segala nikmat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas sayang duit kalian peringati kelahiran Nabi. Mau disidin juga pasnya. Kayak kuitan tuh mengambil hak anak ada apa? Jangan dipadakan maling kuitan. Dilaporkan ke polisi. Kuitan dilaporkan ke polisi. Kenapa? Usahaku aja diambil sih deh. Itu kan ada istilah hukum kayak itu di pokoknya andai kata misalnya lah hajar bonek kawin. Dalam hajar bonek kawin waktu bini hajar bonek batianan cerai perpisahan. Terpisah nih. Ada tahu aja nih kayak apa nasib bini nang batianan nih? Di balik papan situ misalnya. Adalah. Saya itu sama Linda. Kalau kawan sama Linda bisa sampai jadi satu lah. Misalnya kan. Hajar panen. Misalnya hajar panen kan. Kas di Samarinda situ berisi simpanan.
besi simpanan, hajar panik besi simpanan kayak tadi. Nah lalu misalnya jangan dikira ya hajar panik, tinggalkan beli ke sini 25 tahun atau 30 tahun kemudian anak hajar panik datang Mamungsari mencarinya. Ujar anak tadi adalah sini nang bangaran Pak Hajar panik. Kira ada itu. Ya, teman di situ nah. Pakai datang tak. Lalu anak tadi ulun empat betakon nah pahiginya. Pian pernah lah bahari 30 tahun telah lewat begini di balik papan hajar panik jujur pernah. Nah waktu pian tinggalakan tuh bini pian keadaan kayak pak hajar panik sepengetahuan waktu kau tinggalakan tuh betianan 5 bulan pas neda daripada apa namanya alamatnya nih. Ngat lapian mintu hapian tuh bahari ingat benar di sejarah Jepang menikahkan aku bang sini si Ano malamnya mintu bibi bilang si Ano ipar pian kan lah ingat si Ano. Lalu jar anak hajar puannya tadi nang di hadapan pian nina anak pian nang pian tinggalkan bahari ini sudah lengkap datanya. Oh ya hajar puannya anakku berarti kamu nih gini. Lalu jar hajar puannya maafkan kamu tahu ya mana itu? Ujarnya alhamdulillah bahaya ulun sukses. Artinya jadi orang yang berduit lah. Di balik papan ada 20 buah rokok. Banyak banget. Kemudian pulang bom bensin 5 buah ada. Nah hajar puannya semua harta yang dihikam itu nakanya itu ku ambil haganku sama. Ku ambil haganku sama. Atau ada sepengetahuan sudah sini hajar panik suratnya di jurungnya sekalinya dijual oleh hajar panik. Apakah hajar panik ini jahat non anak? Maksudnya apakah ini mencuntan atau haram? Ada harta anak ya harta kuitan. Kenapa? Karena sebab anak sebab kuitan lah adanya anak. Nah, jadi jangan punang gerbak lagi gara-gara anak kuitan betagihan tadi ditulusakan. Itu sebab sini. Maka banyak nang ini kuitan hendak minta ulakan rumah, hendak ini kada tulus, kada ditulusakan kenapa? Ngalih lawan bini. Bini udah nyamannya datang. Bini kada umpat manatakakan pusat bahari. Bini kada umpat mangiyanakan seorang. Bini kada umpat mahajan seorang. Bini kada umpat menggaduh seorang garingnya. Sudah nang ganalnya benar hanya beparak seorang. Kenapa maka dikalahkan kuitan daripada bini? Nah, sampai kayak itu tetap nang kuitan nang anak tuh nang kuitan anak kada boleh protes dengan harta nang diambil oleh hajar panik. Kenapa? Ya kada sebab abahnya ini atau kada. Nah, kenapa kita berat benar pengorbanan untuk Rasulullah? Kenapa kita berat mengeluarkan duit untuk langgar? Kenapa kita berat mengeluarkan duit untuk masjid? Kenapa kita berat mengorbankan duit untuk menyekolahkan orang dalam agama? Kenapa kita berat mengeluarkan harta atau duit untuk perjuangan Rasulullah? Padahal diri kita dan apa yang ada kita ini sebabnya dari Rasulullah. Apakah kita bagus akhlak dengan Rasulullah? Jadi jangan ada kalau urusan agama tuh jangan ada tina sayang, jangan tina ada marot. Kenapa? Tahu diri lah. Ini perjuangan apa ini? Orang bola pesantren itu apa? Orang bola pesantren itu apa? Sidin guru-guru nang bola pesantren itu karena sidin meneruskan perjuangan Rasulullah. Kenapa seorang sebabnya Rasulullah juga ada mendukung? Terusnya didukung. Orang misalnya hajar puane di sidang sana. Dan sana hajar puane hendak manulakakan kuitan hajar puane kanaka lalu ujar dan sana hajar puane anu nah pajer anu aku nih hendak menulakakan anak umrah menulakakan mama umrah
Berkisah nih, cuma duit belum cukup pang lagi nah. Sini hendak benar umrah. Jadi ku tulang alam jaga cuma duit kada cukup lagi. Hajar puani banyak berduit. Sekalinya hajar puani kada apa mau juga. Nah, itu kayak apa ya kabarnya kepada orang? Apakah hajar puani tergolong orang baik lawan kita atau jahat lawan kita? Nah, kada bagus karena berarti kita nilai kayak apa hubungan kita dengan Rasulullah. Orang bola pesantren karena meneruskan perjuangan Rasulullah. Orang mau ulang masjid karena meneruskan perjuangan Rasulullah. Orang mau ulang langgar perjuangan Rasulullah. Orang mendidik manusia itu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah. Kenapa kita badia? Maka kita pun sebab Rasulullah. Harta ada lawan kita pun dengan sebab Rasulullah juga jadi sampai ke kita. Jadi ada lawan kita. Apakah ada malu kita dengan Rasulullah? Apakah kita ada malu dengan Allah? Yang selalu memandang. Jadi kuliah mana tadi? Rasulullah selalu menyaksikan kepada kita. Pembakal itu ada tantu tamu seberataan apa ngarannya rakyatnya, apalagi bupati bisa kada tantu tuh sebentar kampungan tuh tahu ngarannya sama lingkungan, gawiannya sama lingkungan kada tantu tuh kan. Pembakal bupati mungkinnya gubernur, mungkinnya presiden, mungkinnya makin kada tahu rakyatnya ini siapa ngarannya, apa gawiannya atau. Tapi kalau Rasulullah setiap apa yang kita kerjakan itu diberitahu oleh malaikat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, umat pian nang mengarang ini gawian. Baik-baik, gembira Nabi, senang Nabi. Apabila gawian kita nang kada bagus, menangis Nabi karena khawatir kita termasuk orang nang celaka. Jadi di kita ini selalu disorot Rasulullah, selalu dipandang oleh Rasulullah, selalu diketahui oleh Rasulullah. Baktinya kita dengan Rasulullah, disitulah kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Durhakanya kita dengan Rasulullah, disitu kita akan mendapatkan adab dan siksa dan kejahatan yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi masalah peringatan kelahiran Nabi Rasulullah ini perlu banget kita tradisikan dengan bujur-bujur. Karena ini suatu kemuliaan yang diberikan Allah. Jangan sampai hati itu kayak apa ya? Kayak hasut tuh lawan Nabi. Orang baca salawat lawan Nabi sare. Orang peringatan Maulid sare, orang mengadakan Isra Mi'raj sare. Kenapa jadi urusan orang nak berhubungan lawan di sare ke? Kenapa kada bepandir, kada bakuciat, kada melarang orang-orang nang keyboard, nang karupian, nang orkesan nang dia? Apakah lebih pantas itu daripada orang Maulid? Nah, kenapa kalau urusan orang memuliakan Nabi, orang menghormati Nabi, orang memuliakan wali, orang mengistimewakan wali, kenapa itu dibahas? Kenapa kada membahas orang-orang yang nyata-nyata salah dan sesat? Sedangkan orang lawan Nabi, orang lawan Allah, orang lawan wali, itu orang-orang yang dicintai Allah. Nabi makhluk yang paling dicintai Allah. Wali adalah makhluk yang disayangi dan dicintai Allah juga. Jadi orang itu tujuannya bukan hanya kepada wali, bukan hanya kepada Nabi, namun hendak minta kepada Allah juga. Cuma caranya harus itu dengan wali dan Nabi, karena mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita supaya menambah takwaan aja tenang dengan kita mengadakan peringatan kayak ini. Apalagi kehanakan ini harus banyak, ini generasi akan datang kita ya. Ini apabila lagi kekanak kalau udah dibawa kepada yang baik-baik. Kalau kayaknya ada akan datang tuh nama nantang, akan-akannya walau pada tahu dalilnya di karasinya. Karena begini karasinya, bunyinya mulai datu abah umaku kaiku balik ini. Makanya kemadakan sasat, bolanya sampai madakan ini dan menolak kau kan. Anak-anak ini kan dibawa anak-anaknya. Nyaman benar orang hendak membilokan. Ini kan melihat cara-cara orang tua. Nah, jadi bagus. Apalagi kita orang tua apa? Menghuluakan. Kita nang Tuhan menghuluakan. Apabila nang Tuhan itu dipandangnya, apabila kekanakan, apabila nang Tuhan itu bergerak menjadi pandangan bagi kekanakan. Menjadi pandangan bagi kekanakan. Jadi kalau kita hendak anak cucu kita atau pemuda kita jadi orang baik, maka kita lah arahkan bawa kepada sesuatu yang baik-baik. Karena apa yang kita lakukan menjadi pedoman bagi generasi akan datang kita. Alhamdulillah. Maka ini misalnya contoh aja dulu, apabila di kampung Pak, ya kayak kita nih lah berbedaan di sini nah. Kita nih berbedaan di sini, guru-guru sini gak ada nangkat tujuan kita. Adanya nama hurungnya nih nusia nih. Ada nama datanginya yang lain. Ini karena nama mandang, oh
Tuna sidin guruna itu hadiram sidin. Guru itu hadir sidin, jangan berpikir nih. Guru itu hadir sidin, makasin alim, nang saikung tuh alim, nang saikung alim. Nah berarti kada rugi kita hadir, nang nuruti orang nang baik tak nyata baik. Itu kalau tuh pandir nang pikiran awam aja tak. Coba pernah masing-masing, apa ini kan hadir ke situ, lihat tiang, orang-orang nang pina babangatan, pina nang tahu urusan agama, tetapi akan hadir, kalau itu membawa nang kada baik, menang kita nang kada tahun ini, kada tahu ya nang jahat baiknya. Nah, itu timbul keraguan-raguan. Nah, jadi karena itu adalah makanya oleh karena itu perlunya kita mengembangkan syiar-syiar agama Allah, sesuatu yang menyebabkan orang bertambah dekat, bertambah kuat dengan agama Allah itu adalah kita mulai daripada kita yang sudah dipandang oleh pemuda-pemuda kita ini. Kiranya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan acara peringatan Maulid Rasul ini, kita berharap kepada Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, seluruh keluarga, jiran sahabat dan orang-orang yang mencintai kita, khususnya dosa-dosa orang-orang beriman, orang-orang Islam. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang jauh dan lalai kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas di dalam beribadah, diterima di dalam segala doa dan permohonan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendatangkan, memberikan kepada kita segala macam kebaikan, selalu menjauhkan daripada segala macam kejahatan dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan orang-orang tuha-tuha kita, orang guru-guru kita, orang-orang yang berilmu di antara kita selalu dijaga Allah, selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah ketenangan, selalu diberikan Allah kekuatan, selalu diberikan ditambah Allah kebaikan, dan dipanjangkan oleh Allah umur-umur mereka sehingga bisa mencontohkan dan membimbing kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita dan seluruh masyarakat yang ada di daerah kita khususnya dan seluruh muslim pada umumnya akan selalu mendapatkan ridha dan rahmat dan keampunan dari Allah, selalu dapat pandangan syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan lebih khusus lagi kita doakan mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin, negara kaum muslimin, khususnya Palestina, Baitul Maqdis, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang muslim di sana diberikan Allah ketabahan, kekuatan iman, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang jahat kepada orang-orang Islam, kepada agama Islam, diberikan oleh Allah petunjuk. Seandainya mereka sudah ditakdirkan oleh Allah orang yang kada dapat petunjuk, mudahan cepat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, dan cinta kepada aulia-aulia Allah, dan berbakti kepada guru-guru kita dan orang-orang tua kita, dan menyayangi kepada orang-orang yang di bawah daripada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu selalu mengabulkan hajat dan permintaan kita, maupun ucapan maupun hajat dan permintaan yang kita ucapkan atau yang kita niatkan. Ala tilka niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang mulia guru kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dalam ceramah tadi Allah memberikan petunjuk di hati kita sehingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga dapat membimbing di masyarakat kita. Bapak saudara sekalian, sampai kepada acara doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Yamani. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin wa qina minal qawmil zalimin. Allahumma inna nas'aluka
nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'inuka min syarri ma sta'adzaka min 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammadin musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum ya karim. Terima kasih dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh muallim kita Gaji Muhammad Yamani. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkat kita melaksanakan peringatan kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW ini, kampung kita dijauhkan daripada bala dan bencana, dan mudah-mudahan kita selalu diturunkan rahmat, rezeki yang melimpah ruah, dan mudah-mudahan kita senang dalam menuntut ilmu dan senang kepada para alim ulama, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang-orang yang alim, dan mudah-mudahan menjadi wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.